Jadi dari sisi industri banyak sektor yang sudah mempersiapkan untuk mulai ekspansi. Ya, di sisi lain akhir tahun lalu juga PMI indeks kita tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Mhm. Ya, jadi kita sangat optimis, kita jauh lebih bagus dibandingkan negara lain. Tetapi kan dengan adanya efek dari inflasi global akibat perang Rusia Ukraina dan sekarang ada ancaman baru nih, Amerika dengan Cina nih. Nah, ini yang menurut saya kita akan agak sulit untuk memprediksi medium to long term. Karena inflasi ini efeknya awalnya kita hanya berpikir terhadap sektor yang memang tergantung dengan bahan baku impor. Tapi kan ada efek lain adalah kenaikan harga energi. Nah, pemerintah ini sudah sampai kira-kira 500 triliun untuk anggaran subsidi begitu ya. Sampai kapan mereka kuat? Ya tentu nggak kuat. Kita sekarang sudah merasakan untuk mulai dibukanya harga BBM premium. Nah, otomatis di mana di sektor logistik atau transportasi ini akan ada impact dari inflasi dari akibat energi. Ya, tetapi in overall ternyata pencapaian ekonomi kita year on year-nya 5,4% itu bagus sekali, Mhm. di atas konsensus dari semua. Nah, ini adalah salah satu menurut kami akibat dari juga kebijakan yang tepat membuat ekonomi tetap berjalan, seperti suku bunga acuan Indonesia masih 3,5%, Bank Indonesia, Oke. sehingga likuiditas masih ada di pasar nih. Nah, sementara negara lain, Amerika inflasi sudah 9,1%, dia sudah naikin 2 kali, sekali naikin 0,75 ya, 75 basis point. Kemarin Inggris juga naikin sampai 50 basis point. Nah, ini rasanya jurang resesi dunia cepat apa lambat akan sampai ke Indonesia. Tapi kalau short term untuk kuartal ketiga kita masih optimis dengan pencapaian ekonomi recovery sama PMI index yang sekarang malah naik nih dari 50,2 ke 51,3 di bulan Juli. Oke, saya akan balik ke Pak Roy. Pak Roy, di tengah optimisme pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung saat ini, kalau kita elaborasi sebetulnya kan konsumsi rumah tangga ini jadi penopang utama dari PDB Indonesia di kuartal 2. Seperti apa sih Anda melihatnya utamanya di retail? Apakah ini sudah tercermin di lapangan? Iya betul. Jadi kita tentunya mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah ketika BPS tadi pagi mengumumkan kita kuartal kedua berada di 5,44 setelah kuartal 1 hanya 5,01 dan akhir kuartal keempat 2021 5,02. Tapi kuartal ketiga 2 dan 1 2021 nggak lebih dari 3,5%. Jadi memang betul-betul ada akselerasi ekonomi di sini. Dan tentunya kita tahu bahwa pembentuk PDB tetap masih dikonsumsi rumah tangga 54,6% dan baru diikuti dengan pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dikurangi impor. Nah, kita melihat bahwa satu sisi saat ini kita sebenarnya windfall ya. Kita tahu bahwa surplus perdagangan kita di bulan Juni 5,09 miliar meningkat dari 2,89 di bulan sebelumnya month to month. Karena kita ada windfall ya, beberapa komoditi kita tahu bahwa seperti CPO pada awal tahun walaupun sekarang sudah mulai menurun harga ekspornya, kemudian juga batu bara dan beberapa komoditi lainnya kita berada pada windfall. Nah, oleh karenanya penting bagi pemerintah ketika inflasi sudah 4,35%, tertinggi setelah 5 tahun terakhir. Tahun 2017 kita pernah 4,37, tapi sekarang bulan Juni 4,35. Nah, perlu ada mitigasi. Nah, mitigasi ini kalau kita pakai istilah mitigasi nggak lepas dari istilah bencana. Bencana itu artinya mitigasi artinya penanggulangan risiko. Jadi perlu antara windfall dengan inflasi ini harus diseimbangkan dengan kebijakan populis moneter ataupun fiskal yang berkelanjutan. Oke. Kemudian stimulus dan subsidi ya atau kompensasi karena daya beli bukan inflasinya. Kalau retail atau industri sektor hilir bukan takut inflasinya, tapi yang ditakutkan daya belinya. Dan Oke. daya beli akan tersungkur ketika inflasinya nggak bisa direm, nggak bisa dijaga. Ya seperti itu. Oke, Pak Bobi, tadi Pak Roy mengatakan butuh mitigasi. Nah, kalau di industri manufaktur seperti apa sih Anda melihat dampak dari inflasi ini? Apakah sudah cukup mengkhawatirkan? Ya, yang pasti kita langsung lihat beberapa harga barang baik
itu barang konsumsi maupun untuk proyek sudah mengalami kenaikan. Kalau untuk proyek itu besi baja naiknya sudah di atas 200%. Tapi ini kan naiknya kan juga sudah terjadi dari akhir tahun lalu. Ya, jadi kalau menurut saya dari sisi market mereka sudah pricing, sudah memperkirakan akan ada ini. Hanya tinggal berapa lama. Kalau ini terus berlanjut, maka akibat yang utama misalnya proyek-proyek pemerintah atau proyek investasi yang tadinya sudah terjadwal dengan nilai investasi sekian tiba-tiba naik, keekonomiannya turun. Nah, yang ini pasti akan terjadi evaluasi ulang. Nah, oke, sumber daya ininya selain dari memang paling besar itu adalah konsumsi dari rumah tangga. Dengan mulai dibukanya retail, dari mal-mal mulai dibuka, jadi ekonomi berjalan. Dan kita tahu dana pihak ketiga 2 tahun terakhir selama masa pandemi numpuk di bank, Oke. naik terus. Orang sekarang sudah mulai spending nih, ya beli motor, beli mobil gitu. Tapi balik lagi ini harus ada suatu pemerintah yang cermat. Pemerintah Pak Jokowi sudah bagus. Apa? Kita memperbesar market domestik. Misalnya untuk pembelian produk Indonesia untuk proyek-proyek APBN dan APBD itu 1.060 triliun anggaran tahunan. 40% sekarang wajib beli produk dalam negeri. Otomatis ini akan membuka pasar lebih besar domestik. Nah, tinggal kita menahan mengurangi atau membatasi sebanyak mungkin untuk produk impor masuk, sehingga produk retail atau produk dalam negeri semua ini bisa masuk untuk pasar kita sendiri. Kalau itu bisa dijaga, saya rasa ada market yang cukup besar untuk bisa bertahan dalam waktu 1 kuartal sampai 2 kuartal ke depan.